Halo, 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 shalom, apa kabar? Dahsyat, luar biasa, yes, 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 puji Tuhan. Saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati, amin. Berjumpa lagi dengan Ence Ika Fitri dalam Bina Anak Pelajaran yang ke-35. Kali ini dengan judul Petrus. Pembacaan Alkitab kita terdapat di dalam kitab Injil Perjanjian Baru, kitab Injil Matius pasal 16 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-20. Ya adik-adik, sebelumnya Ence Ika ajak kita untuk berdoa. Kunci tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat anak-anak, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Saat ini kami mau belajar lagi tentang pribadi-Mu. Kami mohon urapan Roh Kudus turun bagi kami, sehingga apa yang kami mau pelajari, kami mau baca, kami boleh mengerti, bahkan kami jadi pelaku firman. Memberkati hamba-Mu Ence Ika, biar boleh menyampaikan seturut dengan kehendak-Mu, hikmat-Mu turun bagi hamba-Mu, dan berkati anak-anak ini dalam pembelajaran kali ini. Ini doa kami, biarlah Tuhan yang dimuliakan, sambil kami mohon ampun atas salah dosa yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah adik-adik yang diberkati Tuhan, siapkan Alkitabnya. Kita akan baca bersama-sama dalam kitab Matius pasal 16 ayat 13 hingga ayat yang ke-20, dengan judul Pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Demikian pembacaan Alkitab kita. Ence Ika mau sapa dulu adik-adik yang ada di rumah. Apa kabar kalian? Baik ya adik-adik? Amin, puji Tuhan. Nah, setelah Tuhan Yesus tiba di daerah apa? Kaisarea Filipi, Yesus bertanya pada murid-murid, "Kata orang, siapa anak manusia itu?" Ya. Dan adik-adik, ini murid-murid Tuhan Yesus, mereka menjawab, ada yang bilang Yohanes Pembaptis, ada yang bilang Elia, ya. Ada pula yang bilang Yeremia, salah seorang dari para nabi. Nah, kemudian Tuhan Yesus melemparkan sebuah pertanyaan. Ya, dia kasih pertanyaan lagi. DP pertanyaan, "Siapakah aku ini?" Ya. Nah, adik-adik, atau DP pertanyaan, siapakah Yesus, ya? Bukan siapakah aku ini Ence Ika, tetapi siapakah Yesus. Dan adik-adik, salah satu murid Yesus yang bernama Simon Petrus memberikan jawaban yang sungguh luar biasa. Petrus bilang, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Nah, Mesias berarti apa, Dedi? Yang diurapi, yang dikuduskan, penyelamat, seperti yang diwartakan ya para nabi-nabi bahwa akan datang sang Mesias. Adik-adik yang diberkati Tuhan, bagaimana bisa ini Simon, ya, seorang nelayan, dia mampu memberikan jawaban yang sungguh luar biasa. Ya, seperti yang Tuhan Yesus ada bilang, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga." Nah, sekarang Ence Ika mau tanya, ya adik-adik, siapa Yesus menurut adik-adik? Ya, sama Kang DP jawaban. Ada yang bilang Mesias, ada yang bilang Raja yang diurapi, ya. Ada yang bilang, "Iyo Ence, itu Mesias, itu Yesus." Apalagi? Iya, Tokoh penyelamat masa depan. Apalagi? Ya, ada yang bilang keturunan Daud. Ada lagi yang bilang apa? Iya, juru selamat. Pintar semua.
semua jawaban benar adik-adik, versi adik-adik. Nah, adik-adik, ini murid-murid Yesus, mereka selama ini kan bergaul dengan Yesus. Dorang keseharian, kemanapun Yesus pergi, ini murid-muridnya jaiko Pak Yesus. Mulai dari dorang Yesus pewartaan tentang kerajaan Allah, Yesus menyembuhkan orang sakit, apalagi bagaimana Yesus membuat orang yang buta boleh melihat, ya, mujizat yang Yesus lakukan. Yesus juga pernah melakukan ini mentahirkan orang kusta, apalagi Yesus mengampuni orang-orang berdosa, ya. Pokoknya ada banyak itu pekerjaan Yesus yang Yesus lakukan, disaksikan dengan mata murid-murid Tuhan Yesus, ya. Akhirnya Yesus memberikan sebuah pertanyaan pada orang, Pak, ini murid-murid Yesus, ya, berdasarkan apa yang murid-murid lihat, yang dorang saksikan dengan mata kepala mereka sendiri tentang Yesus. Setelah sekian lama, dorang ada iko-iko dengan Yesus, berjalan dalam penginjilan, ya. Turu dorang japange guru, ya. Siapa itu Yesus? Karena itu adik-adik, nyanda heran ini murid-murid Yesus ada yang menjawab, Yesus ini Mesias Yohanes Pembaptis, ya. Kang, Yohanes Pembaptis kok itu yang mewartakan itu pertobatan. Adik-adik masih ingat toh, yang melakukan pembaptisan. Jadi murid-murid tahu, ada yang menjawab demikian. Begitu ada yang jawab Elia dan Yeremia, ya, mewartakan itu Elia dan Yeremia yang mewartakan tentang penggenapan janji Allah di perjanjian baru. Seperti itu adik-adik, jawaban dari murid-murid itu berbeda-beda. Hanya saja Mesias yang dimaksud oleh Yesus ini merupakan Mesias yang menyelamatkan manusia, ya, dari dosa. Begitu adik-adik. Lantaran itu, dosalah yang bikin manusia jauh dari Tuhan, yang memisahkan diri manusia dari Allah. Sehingga ini Simon Petrus, ya, menjawab, sungguh engkau adalah anak Allah, Mesias yang diurapi, yang kudus, sang penyelamat umat manusia, ya, yang membebaskan umat manusia dari dosa. Toh, karena dosa yang memisahkan hubungan Allah dengan manusia, ya. Setelah itu Yesus bilang, Simon, di atas batu karang itu aku akan mendirikan jemaatku, dan Allah maut tidak akan menguasainya. Ya, yang bilang ini Yesus adik-adik. Nah, apa selanjutnya? Yesus bilang, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, lewat cerita firman Tuhan ini mau kasih ajar Pak torang semua, Pak adik-adik yang ada di rumah, encik-encik juga, ya, Pak torang semua, supaya torang mengenali siapa itu Yesus sebagai Mesias, anak Allah yang hidup, ya. Jadi adik-adik, jadikan ini sebagai iman, ya, adik-adik, kepada Tuhan Yesus, nih, supaya jangan ada satupun yang dapat menukarkan atau menggantikan posisi Yesus di hidup kita. Amin adik-adik. Jadi itu sebagai torang pondasi iman, ya, yang nak tergoyahkan, yang nak terkalahkan. Jangan mudah dibujuk, ya, atau diajak mau mengikuti ini duniawi, mau menukar Yesus dengan tuh kenikmatan yang cuma sementara, ya, karena Yesus sudah rela mengorbankan dirinya di kayu salib untuk orang semua. Jadi jangan menjual Yesus hanya untuk orang punya kepentingan diri sendiri, ya. Kita semua harus hidup bersyukur adik-adik, ya, karena ada Yesus yang mau mengorbankan hidupnya untuk menebus torang pedosa, ya. Torang hidup harus menjadi garam serta terang dunia. Pelajaran untuk anak-anak, ya, kita semua harus punya jawaban yang sama seperti Petrus, ya. Yesus itu bukan hanya nabi atau tokoh sejarah, tetapi dia adalah putra Allah yang datang untuk menyelamatkan torang semua. Meskipun ini Bapak Petrus sering melakukan
kesalahan sebelumnya. Karena Petrus ini murid Tuhan Yesus yang memang orang sudah tahu DP tabiat, ya, DP pribadi, ya. Tetapi Yesus memilih dia untuk menjadi batu karang, fondasi gerejanya. Yesus memberikan Petrus itu kunci kerajaan surga sebagai tanda kepercayaan dan tanggung jawab untuk memimpin, memberitakan Injil, ya, mengajarkan. Jadi ini pengakuan iman yang benar kepada Yesus, awal dari perjalanan iman yang luar biasa. Mungkin adik-adik mau bertanya, apa sih itu kunci ini, kunci di surga? Ya adik-adik, Petrus dipercayakan itu kunci-kunci kerajaan surga untuk mengikat dan melepaskan. Ini bukan berarti mau kunci atau mau buka itu pintu surga, tetapi memastikan bahwa kekuatan mautnya tidak bisa masuk ke dalam gereja, karena gereja itu kuat, ya, tidak akan pernah kalah. Ya, amin adik-adik. Kunci kerajaan surga itu adalah simbol adik-adik, ya, adalah apa? Simbol bahwa Petrus diberikan tanggung jawab untuk memimpin dan memberitakan kabar baik, kabar keselamatan tentang Yesus kepada semua orang. Ya, adik-adik, beritakan Injil lewat kehidupan adik-adik yang bersyukur. Ya, orang memiliki Yesus yang luar biasa. Ya, nah, pelajaran untuk anak-anak, mengikuti Yesus berarti kita harus rela mengorbankan torang pe keinginan, torang pe ego demi dia, demi Yesus Kristus. Torang harus mau kehilangan dunia, ya adik-adik, yaitu kesenangan dunia, ya, untuk mendapatkan tuh harta yang jauh lebih berharga, ya, yaitu torang pe Yesus Kristus dan kerajaannya. Jangan mengeluh, bahkan jangan menyangkal Tuhan adik-adik dalam suka atau duka. Saat orang sedang bergembira dan orang sedang semangatnya, jangan lupa orang libatkan Tuhan, ya. Orang mengucap syukur atas berkat Tuhan, karena itu pengampunan dan pemulihan dari Tuhan yang sudah Tuhan berikan bagi orang. Sudahkah orang bersyukur? Ya, bahkan setiap orang mau bangun pagi, ya, orang boleh menghirup udara pagi, orang boleh melihat orang pe keluarga masih ada, ya. Tiap hari masih boleh baku dapa dengan mama papa, masih boleh baku dapa dengan kakak adik, dengan oma, dengan opa, ya. Masih boleh lihat orang pe keluarga hidup diberkati. Orang harus mengucap syukur, ya. Dan orang juga harus berani adik-adik mengakui itu Yesus sebagai Tuhan, ya, sebagai anak Allah yang hidup, sama seperti Petrus, ya. Yesus peduli pada orang, ya, pada sudah menyelamatkan orang. Yesus mau bantu orang untuk terus boleh berjalan, boleh bertumbuh orang beriman, bahkan ketika pun orang membuat kesalahan, Tuhan Yesus mengampuni kalau kita mengaku di hadapan Tuhan. Kita akan menjadi batu karang yang kuat untuk orang lain dengan berbagi kabar baik tentang Tuhan Yesus dan orang hidup di dalam iman kepadanya. Amin. Demikian pembelajaran kali ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akhiri dengan berdoa, kunci tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh belajar lagi tentang pribadi-Mu. Tolong kami ya Roh Kudus, agar kami tidak menukarkan Engkau, Yesus Kristus, dalam kehidupan kami dengan kenikmatan dunia yang sementara ini. Biarlah Yesus Kristus tetap tinggal hidup di hati kami, dan kami boleh jadi pelaku-pelaku firman. Mampukan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus memberkati hamba Munci Ike menyampaikan setiap pembelajaran demi pembelajaran hanya seturut dengan kehendak-Mu, dan di dalamnya Tuhanlah yang dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian pembelajaran bina anak kita kali ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jangan lupa like, share, sehingga banyak jojo yang diberkati dengan pembelajaran yang ada. Sekali lagi terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.